siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita yang memberikan kita kekuatan. Amin. Amin. Teman-teman masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Mari kita bersama-sama lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang bekerja untuk memberikan semua kekuatan dan iman yang besar untuk kita. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Demi selangkah ku maju tiada lelah.
kalian untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Bapakku datang dan berserah
rasakanmu. Kau beri pengorbananmu dalam keperluan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku.
tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami, berikan kami hikmat Tuhan, dan juga berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai Tin, Shalom. Gimana kabar kalian semua? Aku percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Karena itu kita bisa ketemu lagi di sharing hari ini. Nah, hari ini aku mau sharing tentang Be Initiative. Be Initiative ini adalah karakter kelima dari karakter-karakter yang udah kita pelajari nih dari minggu-minggu lalu. Sebelumnya aku mau cerita dulu tentang kisah seorang anak remaja yang dia sempat viral di media sosial karena inisiatifnya untuk manjat tiang bendera. Kira-kira pada tahu nggak nih siapa? Mungkin ada beberapa yang tahu, ada beberapa juga yang mungkin lupa gitu. Nah, aku kasih tahu. Namanya adalah Johnny Bellu. Nah, Johnny Bellu ini menjadi trending topik pada bulan Agustus tahun 2018 yang lalu. Saat itu dia itu adalah anak SMP yang berumur 13 tahun. Nah, apa sih yang dilakukan si Johnny ini sampai dia bisa viral di media sosial? Yang dilakukan itu adalah dia membuat aksi heroik di mana dia berinisiatif untuk memanjat tiang bendera setinggi 23 meter dengan berani tanpa alat bantu nih adik-adik. Gak pakai itu juga dia, gak pakai alas kaki kayak sepatu atau sendal. Jadi benar-benar ya langsung naik aja gitu ke tiang bendera karena dia mau saat itu nyelamatin tali yang ada di tiang bendera itu yang hampir putus pada saat upacara 17 Agustus. Nah, upacara 17 Agustus ini dihadiri oleh TNI, Polri, aparat pemerintahan kabupaten, perangkat desa, dan siswa-siswi lainnya. Padahal tuh ya, saat itu keadaan kesehatan si Joni ini lagi kurang baik karena dia lagi ada di klinik pada saat upacara itu ya karena dia lagi sakit. Nah, tapi begitu dia dengar nih lagi mungkin kayak lagi rame-rame, tali yang di tiang bendera bermasalah tuh mau putus. Nah, dia langsung lari nih dari kliniknya keluar langsung nyamperin tiang bendera. Nah, dia langsung manjat. Nah, aksi heroiknya ini pun mendapat ganjaran dari Presiden Joko Widodo, di mana si Johnny ini dia diundang sama Presiden untuk datang ke Jakarta dan ke Istana Presiden. Nah, enak banget kan, dia juga dikasih hadiah loh sama Pak Presiden. Di sini inspirasi yang bisa kita dapat dari Johnny Bellu ini apa sih? Yang pertama tuh ada yang dia niat dan dia nggak banyak alasan. Padahal pada saat itu ya, kan dia lagi sakit, bisa aja kan harusnya dia bisa dong kayak alasan, aku nggak bakal bisa nih bantu buat itu tali tiang, bantuin benerin tali tiang bendera karena keadaan aku lagi kurang sehat gitu. Nah, yang pertama dia tuh niat mau bantuin itu. Yang kedua, padahal kan ada orang banyak kan saat itu pas upacara itu, tapi si Johnny ini malah dia berani mengambil peran penting untuk menyelamatkan tali bendera yang saat itu lagi bermasalah. Nah, yang ketiga, si Johnny ini karena apa yang udah diperbuat sama si Johnny, karena apa inisiatif yang udah dia lakukan, dia itu membuat orang tuanya bangga dan dia dihormati oleh orang nomor 1 di negeri ini. Nah, sikap inisiatif yang benar akan selalu membawa berkat bagi orang lain. Selanjutnya, aku mau bahas kisah inisiatif yang ada di Alkitab. Kita baca dulu yuk firman Tuhan di 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 16. Oke, aku bacain ya. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai. Dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan penduduk orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari
perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Nah, di sini di kisah firman Tuhan yang barusan kita baca di 2 Samuel ayat 23 ini diceritain kan ada tiga orang pasukan yang berinisiatif tuh untuk mencari air buat Daud. Nah, dari 3 pasukan ini, dari apa yang mereka lakukan, akhirnya apa sih yang diperbuat Daud? Air itu nggak jadi Daud minum kan, jadinya air itu dipersembahkan Daud untuk sebagai korban curahan kepada Tuhan. Nah, sikap apa aja sih yang bisa kita pelajarin, yang bisa kita ambil dari hal ini? Yang pertama, ada sikap inisiatif. Sikap inisiatif ini sangat bagus. Jadi ketiga pahlawan Raja Daud itu tadi tanpa disuruh mereka langsung berangkat untuk mengambil air sesuai dengan keinginan Raja Daud. Waktu itu Raja Daud hanya mengucapkan kerinduannya untuk meminum air di Bethlehem. Meskipun ia tahu hal itu tidak mungkin karena musuhnya banyak di sana. Yang kedua, Raja Daud menghormati dan menghargai ketiga pahlawan tersebut. Ia tidak meminumnya, tetapi ia mempersembahkan air itu kepada Tuhan. Yang ketiga juga tadi dari kisah Johnny Belu yang juga sangat luar biasa, tanpa disuruh dia itu punya keberanian untuk mau memperbaiki tali bendera yang hampir putus. Nah, gak ada yang nyuruh kan tadi si Johnny Belu, gak ada orang yang nyamperin dia ke klinik gitu, nyuruh dia buat manjat tiang bendera untuk benerin talinya kan gak ada. Nah, mungkin Johnny juga gak pernah berpikir atau berharap akan mendapatkan hadiah nih saat itu. Jadi dia tuh cuma mau melakukan apa yang baik dan yang benar. Oke, dari 2 kisah yang aku tadi udah jelasin, yang pertama kisah Johnny Belu, yang kedua kisah 3 pasukan Daud. Itu menurut kalian apa sih arti dari inisiatif yang sebenarnya? Mungkin ada yang beberapa udah tahu, ada juga yang masih bingung. Nah, aku kasih tahu nih, inisiatif adalah kesempatan untuk bertindak atau mengambil alih sebelum orang lain melakukannya. Bisa juga inisiatif itu diartikan kemampuan untuk memulai sesuatu secara langsung tanpa disuruh sama orang lain. Jadi misalnya kayak kamu lagi di rumah nih, lagi libur gitu, libur sekolah. Kamu lihat mama lagi kayak beres-beres rumah. Jadi kamu punya inisiatif nih, kita punya inisiatif untuk bantuin mama nyapu atau nyuci piring. Nah, itu namanya inisiatif tanpa mama suruh. Nah, itu contohnya. Terus kenapa sih seseorang tuh nggak punya sikap inisiatif tuh kenapa? Yang pertama karena males. Itu males tuh emang bener-bener hal yang sangat-sangat harus dihilangkan adik-adik. Jangan jadi orang yang mageran. Misalnya kita udah lihat nih kayak tadi contohnya di rumah. Kita lagi tiduran terus mama lagi masak gitu. Kita lihat lantai lagi kotor. Terus kita udah lihat nih, ih lantai kotor tuh mau aku sapu tapi nanti aja deh bentar lagi. Karena lagi mager, lagi rebahan gitu. Nah itu tuh yang bikin kita jadi gak inisiatif. Yang kedua ada takut. Kita itu bisa takut, kita tuh kadang suka takut ketika kita mau berinisiatif. Jadi bisa dibilang suka overthinking. Jadi kalau misalnya nanti aku mau ngerjain ini gimana ya, itu namanya ketakutan. Nah itu gak boleh. Yang ketiga itu suka menunda-nunda. Bisa dibilang nih nanti mode on. Nah itu tuh kayak tadi yang mau bantuin mama nyapu ya kan. Nanti 5 menit lagi, tanggung nih sambil rebahan lagi nonton MV Drakor misalnya gitu. MV Drakor, salah guys, MV K-pop gitulah. Nah yang keempat, kenapa seseorang gak punya sikap inisiatif, itu gara-gara banyak alasan.
alasannya males kayak tadi. Males, takut, dan nanti aja, tanggung. Itu sering banget tuh. Tanggung nih aku lagi nyelesain episode ini, lagi nonton drakor, nanti aja deh aku bantuinnya. Nah, itu alasan yang paling klasik banget. Nah, kenapa sih kita harus inisiatif? Jadi kita semua itu harus punya sikap, harus punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang baik dan berguna untuk orang lain. Itu bisa disebut dengan yang namanya menjadi inisiatif. Yang kedua, kita itu nggak perlu disuruh atau dipaksa lagi nih. Jika kalian menemukan suatu hal yang harus diperbaiki, langsung lakukan. Meskipun nggak ada yang lihat pujian itu, meskipun nggak ada yang lihat gitu, nggak ada orang yang memuji kita juga gitu kan. Kayak kita udah nyapu, kita udah ngerjain PR nih sebelum waktunya. Itu kita emang gak dapet pujian dari orang emang gak ada yang lihat, tapi percaya kita dapet pujian yang datang dari Tuhan. Nah yang ketiga, mulai hari ini jangan punya sikap cuek, males, nanti-nantian, dan banyak alasan, bahkan gak peduli akan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah yang keempat, sikap kita yang benar itu adalah I can do it and I want to do it. Jadi gue bisa kerjain itu dan aku juga mau kerjain itu. Jangan cuman kayak aku bisa nih tapi nanti deh tanggung gitu. Menunda-nunda, besok deh, kapan deh. Nah itu sama aja kamu bisa tapi kamu gak pengen lakuin itu. Nah sampai kapanpun itu gak akan terjadi gitu loh, gak akan kelar gitu kerjaannya. Nah sekian sharing dari aku hari ini. Biarlah kita semua bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih berinisiatif lagi. Yuk adik-adik kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih, Tuhan udah pertemukan kami via YouTube ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap firman-Mu yang baru saja aku bagikan kepada adik-adik yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk menjadi orang yang lebih berinisiatif lagi Bapa. Tegur kami ketika kami memiliki sifat untuk bermalas-malasan Tuhan, ketakutan dan juga menunda-nunda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap inisiatif yang kami lakukan Bapa itu bisa menjadi dampak, bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.